Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami meminta izin kepada tutor tercinta kita Ibu Yeti Rusmiati, SPD MPPIS, untuk memaparkan modul 9 yaitu mengenai merancang pembelajaran IPA di SD yang terdiri dari 2 kegiatan belajar. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibu Yeni, Ibu Sri, Ibu Widi, Ibu Tamara, dan saya Tina. Untuk kegiatan belajar pertama yaitu merancang pembelajaran IPA pada kelas 5 yang akan dipaparkan oleh rekan kita Ibu Yeni. Yang pertama adalah makanan yang mudah dan sulit dicerna. Makanan yang mudah dicerna adalah makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak berserat atau selulosa. Misalnya daging, telur, tepung, gula pasir. Sedangkan makanan yang tidak mudah dicerna adalah bahan makanan yang mengandung serat dan berasal dari tumbuh-tumbuhan terutama sayuran. Bahan makanan digolongkan menjadi bahan makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan susu sebagai pelengkap. Bahan makanan pokok meliputi beras, jagung, singkong, gandum, dan sagu. Zat gizi yang dikandung dalam makanan pokok sebagian besar adalah karbohidrat. Lauk pauk meliputi ikan, daging, telur, tahu, tempe, dan makanan lain yang mengandung protein dan lemak. Sayuran dan buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral. Karbohidrat, protein, dan lemak disebut makronutrien karena diperlukan oleh tubuh setiap hari dalam jumlah banyak. Sedangkan vitamin dan mineral disebut mikronutrien karena diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu kurang dari 10 mg. Materi yang kedua adalah pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan makanan disebut juga proses pemecahan makanan. Pada proses tersebut, bekerja sistem pencernaan yang terdiri dari alat pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah pencernaan dan enzim. Ada 2 macam proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik akan mengecilkan ukuran bahan makanan, sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi dengan enzim akan mengubah struktur makanan menjadi molekul-molekul kecil yang dilakukan oleh alat pencernaan makanan yang dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, poros, sampai ke anus. Yang ketiga adalah darah. Sistem yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat itu disebut sistem peredaran darah. Sedangkan zat yang beredar dan fungsi mengangkut adalah darah. Bagian darah yang berfungsi membawa sari makanan adalah plasma darah. Karena banyak sari makanan terlarut di dalam plasma, misalnya protein, karbohidrat, gliserol, vitamin, dan mineral. Proses penyerapan sari-sari makanan berlangsung secara yang pertama difusi, perpindahan molekul-molekul terlarut dari larutan yang konsentrasinya lebih tinggi ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Misalnya vitamin serta mineral berdifusi dari lumen usus menuju pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah osmosis, perpindahan molekul-molekul pelarut dari larutan yang konsentrasinya pelarutnya tinggi dan larutan yang konsentrasi pelarutnya rendah. Yang ketiga adalah transport aktif, pengangkutan molekul yang berlangsung dari konsentrasi rendah ke tinggi. Pengangkutan protein, lemak, dan karbohidrat dari lumen usus ke dalam pembuluh darah pada umumnya berlangsung secara transport aktif. Proses peredaran darah dalam membawa sari makanan berlangsung sebagai berikut. Darah dipompa oleh jantung melalui pembuluh darah nadi menuju ke usus halus. Sampai ke usus halus, darah menyerap sari makanan. Darah membawa sari makanan dari usus menuju ke hati melalui pembuluh balik. Dari hati, darah dibawa ke jantung. Dari jantung, darah menuju paru-paru mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida dari paru-paru. Darah menuju ke jantung. Selanjutnya, darah oleh jantung dipompa ke seluruh bagian tubuh. Darah banyak mengandung oksigen dan sari makanan. B. Penyakit alat peredaran darah. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan alat peredaran darah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua adalah arteriosklerosis atau kelainan pada pembuluh arteri. Yang ketiga adalah aterosklerosis, penumpukan kerak pada dinding dalam arteri. Yang keempat adalah penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Yang kelima adalah stroke, kerusakan pada otak karena kurangnya pasokan oksigen di dalam otak. Yang keenam adalah hemopolia, sulit atau tidak dapat membeku. Yang ketujuh adalah sel sabit. Sel darah merah membentuk sabit sehingga kehilangan kemampuan mengangkut oksigen. Yang kedelapan adalah anemia atau penyakit kekurangan darah. Yang selanjutnya adalah pencegahan penyakit alat peredaran darah. Penyakit yang menyerang alat peredaran darah berasal dari makanan dan kebiasaan hidup. Untuk menghindari itu, kita harus membiasakan diri untuk memakan makanan yang bergizi, seimbang, olahraga teratur, mengurangi ketegangan atau stres, dan menghindari merokok. Dan untuk selanjutnya yaitu implementasi dari merancang pembelajaran IPA pada kelas 5 yang akan disampaikan proses pembelajarannya oleh Ibu Tamara. Sebelum Ibu lebih lanjut, Ibu akan memberi pengertian tentang sistem pencernaan manusia, yaitu
yaitu bagian pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna dan mengolah makanan yang telah kita makan. Sebelum Ibu lanjut, ada alangkah baiknya kita menonton video yang akan Ibu putar. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Setelah menyimak video yang telah diputar barusan, bagaimana pendapat kalian? Apakah sistem pencernaan menurut kalian itu simpel, atau mungkin sistem pencernaan dalam tubuh kita itu rumit? Ya, mungkin kalau kita bayangkan dan kita lihat dari video barusan, sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita itu sangat rumit dan perjalanannya sangat panjang. Namun, kita perlu ingat dan selalu bersyukur karena kita memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Baik, selanjutnya Ibu akan memberitahu, walaupun tadi sudah dalam video, tapi Ibu akan mengulang bahwa organ-organ dalam sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, baik itu usus besar, usus kecil, usus halus, dan hati, pankreas, lalu dibuang melalui anus. Ya, kalau disimulasikan, seperti contohnya, Andi pada hari ini sedang memakan satu buah apel. Dia mengunyah dan menggigit apel tersebut melalui gigi-gigi yang ada di mulut. Lalu, makanan atau apel yang sudah Andi makan tadi akan didorong oleh enzim yang ada di air liur, turun ke kerongkongan, lalu turun lagi ke lambung. Di sana apel tadi akan diolah dan diproses oleh enzim-enzim yang ada pada lambung. Setelah itu, hasil yang tadi dari lambung akan disalurkan ke usus besar atau usus halus. Lalu dari usus halus akan disalurkan kembali ke hati, pankreas, dan usus kecil. Dari sana akan kembali ke usus besar, dan sari-sari yang tidak digunakan atau tidak memiliki fungsi lagi bagi tubuh akan disalurkan telah melalui proses yang dari mulut sampai ke usus. Sari-sari makanan yang tidak berfungsi atau tidak memiliki manfaat lagi bagi tubuh akan disalurkan ke rektum dan akan dikeluarkan melalui anus. Sekian
video pembelajaran mengenai sistem pencernaan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Pada kegiatan belajar kedua yaitu merancang pembelajaran IPA pada kelas 6 yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Juwita. Merancang pembelajaran IPA di SD kelas 6. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu adalah konsep hubungan antara gaya dan gerak serta perbandingan dan perubahan energi. Yang pertama yaitu adalah gaya dan gerak. Gaya terbagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tersentuh. Gaya sentuh misalnya adalah gaya gesek atau gaya pegas. Untuk gaya misalnya adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang titik kerjanya bersentuhan dengan benda. Contohnya adalah gaya digesekkan atau gaya pegas. Gaya tak tersentuh adalah gaya yang tidak bersentuhan dengan, misalnya adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Gaya pegas disebut gaya elastis atau gaya lentik, yang dimana timbul karena adanya sifat elastis atau sifat lenting pada benda. Sifat elastis ini dimiliki oleh benda yang disimpangkan atau dilentingkan, diubah bentuknya, kemudian dilepaskan kembali, maka bentuk itu akan berubah ke keadaan energi. Panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan pada bagian zat itu. 2. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat. 3 adalah radiasi, adalah bentuk energi yang dapat menyebar melalui ruang dan benda-benda dengan kecepatan cahaya. Pijar dalam rangkaian listrik dapat menyala jika rangkaian dalam keadaan tertutup. Rangkaian tertutup terbentuk jika logam dasar lampu dihubungkan ke salah satu baterai dan ulir lampu dihubungkan ke kutub satunya. Lampu pijar terdiri dari 2 terminal, yaitu yang pertama logam dasar, yang kedua adalah ulir. Baterai merupakan sumber tegangan. Baterai mempunyai 2 terminal, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Thomas Alva Edison merancang dan menemukan lampu pijar, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sifat rangkaian seri adalah dipadamkan maka lampu yang lain pun akan padam. Jika lampu ditambahkan, maka terang masing-masing lampu berkurang atau redup. Yang kedua adalah sifat rangkaian paralel. Jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain akan menyala. Kedua, jika jumlah lampu ditambahkan, maka terang masing-masing lampu akan berubah. Masing-masing lampu tidak berubah. Konduksi dan isolator. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai bahan atau benda yang dapat digunakan. Pada dasarnya bisa mudah ataupun sulit dalam menghantarkan listrik. Hampir semua banyak alat-alat elektronik atau listrik yang mudah tersentuh dengan tangan atau tangan yang kita buat dari bahan-bahan yang tidak dapat atau gunakan dalam menghantarkan arus listrik. Contohnya yaitu plastik, karet, atau kaca adalah contoh bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, bahkan sulit untuk dialokasikan. Bahan-bahan ini bisa disebut dengan isolator. Jika diperlukan untuk media penghantar listrik dengan baik dari satu bagian ke bagian yang lain, maka yang digunakan adalah bahan-bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Bahan ini disebut konduktor listrik. Dan untuk selanjutnya yaitu implementasi hasil dari merancang pembelajaran IPA pada kelas 6. Proses pembelajarannya akan disampaikan oleh Ibu Widya Stuti.
Siapkan alat tulis kalian. Buka bukunya. Siapkan alat tulisnya. Nah, sudah disiapkan? Hari ini Ibu akan membahas tentang rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu adalah alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Contoh, siapa yang tahu contoh alat-alat elektronik yang menggunakan listrik? Pemaparan dari kelompok 5 mengenai modul 9 merancang pembelajaran IPA, baik dari KB1, KB2, dan implementasi proses pembelajarannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.